Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar Bela Diri Abadi bagian 42. Cincin 7 bintang. Ini adalah puncak gunung yang indah, bermandikan cahaya matahari terbenam, diselimuti kabut, ditutupi bunga dan tumbuhan eksotis, berwarna-warni dan harum. Suasananya yang berkabut menyerupai seorang wanita berkerudung putih, memiliki kecantikan tersembunyi. Ini adalah puncak gadis Giok di sekte dalam sekte Heng Yue. Di malam hari, puncak gadis Giok bermandikan cahaya bintang dan cahaya bulan, murni dan tanpa celah, tenang dan indah. Namun, Charlie, yang baru saja dibawa kembali, tampak sama sekali tidak cocok berada di sini. Di bawah pohon spiritual dengan kelopak bunga yang berjatuhan, Charlie berjongkok di sana, menutupi wajahnya yang bengkak, matanya yang hitam, dan tubuhnya yang dipenuhi jejak kaki. Benar, dia telah dipukuli lagi. Sejak dibawa kembali ke puncak gadis Giok ini, Safia yang ganas telah menjatuhkannya ke tanah dan memukulinya habis-habisan. Kau benar-benar berani, apa maksudmu? Jika ada murid perempuan yang dikirim ke hutan belantara, kau juga akan menelanjangi mereka. Di depan Charlie, Safia berdiri dengan tangan di pinggang, memarahinya hingga Charlie tak bisa mengangkat kepalanya. Mereka mengeroyokku duluan. Lalu kenapa kau menelanjangi mereka? Safia menatap Charlie dengan tajam, masih tak percaya bahwa adegan tanpa hukum sebelumnya diatur oleh murid kesayangannya. Apakah kau benar-benar guruku? Masih membantah. Lagi pula, itu bukan salahku. Charlie langsung duduk di tanah, tampak seperti babi mati yang tak takut panas. Silakan pukul aku sudah terbiasa. Kau sudah kecanduan memukulku setiap hari. Tentu saja aku tidak tahu itu bukan salahmu. Safia mengangkat bahu. Tapi jangan terlalu dramatis di depan gurumu setiap saat, oke? Menelanjangi orang terus-menerus, ada apa denganmu? Meskipun mengatakan ini, Safia masih sangat puas dengan muridnya, Charlie. Seorang murid tingkat kondensasi Qi, yang menghabisi seluruh kelompok murid inti selama ujian hutan belantara, tidak semua orang bisa melakukan itu. Meskipun tindakan Charlie kali ini cukup dramatis, pencapaian gemilangnya tetap sangat mencengangkan. Muridku sayang, apakah aku melukaimu? Melihat Charlie duduk lesu di tanah, Safia menepuk bahunya. Charlie langsung ingin mengutuknya, biarkan aku menjatuhkanmu dan memukulmu. Hei, kita tidak menyimpan dendam, kata Safia sambil tersenyum. Charlie menatap Safia dengan tajam, matanya merah. Apakah aku orang seperti itu? Jangan tunggu sampai aku lebih kuat darimu, aku akan mencari pohon bengkok dan menggantungmu di sana, memukulmu, lalu bertanya apakah itu sakit. Tentu saja, Charlie hanya memikirkan hal-hal ini. Jika dia mengatakannya dengan lantang, dia pasti akan dipukuli lagi. Hei, guru adil dalam memberi penghargaan dan hukuman. Safia sudah mengeluarkan sepasang gelang dari dadanya, berkilauan dengan cahaya spiritual, mengkilap dan terang, dengan 7 bintang terukir di atasnya. Cincin 7 bintang bayangan bulan, hadiah untukmu. Aku tahu. Mata Charlie bersinar terang. Dia tidak bisa membiarkan pukulan ini tanpa hukuman. Pakailah. Tanpa Safia berkata apapun, Charlie sudah mengenakan cincin 7 bintang bayangan bulan di pergelangan tangannya. Gelang ini cukup aneh. Setelah memakainya, sensasi dingin mengalir ke tubuhnya, sangat nyaman. Tidak buruk. Charlie memainkannya dengan gembira. Guru, apakah cincin 7 bintang bayangan bulan ini memiliki kemampuan? Ya. Safia tersenyum, tetapi di mata Charlie, senyum itu terasa nakal. Sebelum Charlie bisa berbicara, Safia sudah membentuk segel tangan dengan satu tangan, lalu bibir merahnya sedikit terbuka, dan dia berbisik, buka. Ngung. Seketika itu juga, cincin 7 bintang bayangan bulan di pergelangan tangan Charlie bergetar, salah satu dari 7 bintang di atasnya menyala, dan berat cincin 7 bintang bayangan bulan tiba-tiba meningkat. Wow, seru Charlie. Peningkatan berat cincin 7 bintang bayangan bulan yang tiba-tiba itu membuatnya lengah, dan dia jatuh tersungkur ke tanah. Bagaimana rasanya? Safia menatap Charlie sambil tersenyum. Mengapa begitu berat? Charlie bergegas berdiri, bibirnya berkedut saat menatap Safia. Pasti beratnya setidaknya 500 jin. Ini pasti kekuatan cincin 7 bintang bayangan bulan. Apalagi yang kau pikirkan? Kalau begitu aku tidak menginginkannya. Wajah Charlie langsung muram. Aku tidak ingin memakai benda sialan ini sepanjang waktu. Jika aku berkelahi, aku akan dipukuli sampai mati atau kelelahan. Namun,
Yang membuat Charlie ingin mengumpat adalah begitu dia mengenakan cincin 7 bintang bayangan bulan, cincin itu seolah menempel di pergelangan tangannya, dan dia tidak bisa melepaskannya apapun yang dia lakukan. Jangan buang-buang waktumu. Safia sudah menemukan kursi batu dan duduk, dengan santai minum teh, lalu berkata sambil tersenyum, begitu kau mengenakan cincin 7 bintang bayangan bulan, kau tidak akan bisa melepasnya kecuali aku menghilangkan batasannya untukmu. Aku merasa seperti ditipu. Bibir Charlie tiba-tiba berkedut. Mulai hari ini, kau akan berkultivasi dengannya. Safia melirik Charlie. Cincin itu memiliki 7 bintang. Setiap bintang yang menyala menambah beratnya 500 jin. Setelah kau beradaptasi dengan berat 500 jin, bintang kedua akan menyala dengan sendirinya, meningkatkan beratnya menjadi 1000 jin. Setelah kau beradaptasi dengan berat 1000 jin, bintang ketiga akan menyala, dan seterusnya. Setiap bintang tambahan yang menyala menambah beratnya 500 jin. Kau bisa melepasnya jika mau. Setelah ketujuh bintang menyala, batasannya akan otomatis terangkat. Mendengar ini, bibir Charlie berkedut hebat beberapa kali. Jika aku memakai ini dalam pertarungan, aku akan mati. Jika kau ingin menjadi lebih kuat, kau tidak bisa melakukannya tanpa sedikit penderitaan. Safia terus menyesap tehnya dengan santai. Terkadang tekanan adalah kekuatan pendorong. Aku menggunakan cincin 7 bintang bayangan bulan untuk menekanmu agar fondasimu lebih kokoh. Dengan tekanan seperti ini, kau dapat memaksimalkan potensimu. Mudah bagimu untuk mengatakannya, kata Charlie dengan kesal. Meskipun mengatakan itu, Charlie masih memahami niat baik Safia yang menyuruhnya berlatih dengan cincin 7 bintang bayangan bulan. Dia tahu betul perasaan berlatih sementara tubuhnya dibebani oleh benda-benda berat. Bukankah pedang surgawi adalah bukti terbaiknya? Membawa pedang surgawi, yang beratnya beberapa ratus pon, akan menekan kecepatan dan kekuatan, tetapi begitu batasannya terlepas, kekuatan eksplosif yang langsung meningkat tetap menakutkan. Aku akan memberimu waktu sehari untuk beradaptasi. Setelah 1 hari, itu akan menjadi latihan iblis yang dibuat khusus untukmu. Safia menyesap teh di sampingnya. Mendengar ini, jantung Charlie berdebar kencang. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Safia akan melatihnya, dia yakin bahwa pelatihan iblis yang mengerikan ini bukanlah main-main. Jangan tertipu oleh kecantikan Safia yang tak tertandingi. Wanita gila ini mampu melakukan apa saja. Ayo, biarkan gurumu menunjukkanmu berkeliling puncak gadis giok. Saat Charlie masih linglung, Safia dengan paksa mengangkatnya lagi dan membawanya ke kehampaan seperti anak ayam, tampaknya tidak menyadari bahwa wajah Charlie sudah dipenuhi garis-garis hitam. Mereka mendarat lagi, kali ini di depan hamparan bunga dan pepohonan, kelopak bunga berhamburan dalam warna-warni yang meriah. Jauh di dalam pepohonan dan bunga-bunga berdiri sebuah paviliun kecil. Ini paviliun gadis giok. Aku biasanya bermeditasi dan berkultivasi di sana, katanya, sambil menunjuk ke paviliun. Sebelum Charlie bisa berbicara, dia menariknya pergi lagi, berhenti di depan sebuah kolam air. Kolam ini benar-benar menakjubkan. Permukaannya beriak lembut tanpa angin, diselimuti kabut. Bahkan sebelum mendekat, aura kehidupan yang semarak terpancar ke arah mereka. Kolam ini sangat bagus, seru Charlie, matanya berbinar. Dia menggosok kedua tangannya dan melangkah maju, dengan rakus menghirup aura yang terpancar dari kolam itu. Dia samar-samar bisa merasakan aroma obat yang kaya dan harum di udara. Ini kolam roh giok, Safia memperkenalkan. Sambil berbicara, dia melirik Charlie dengan penuh minat. Berendam di dalamnya dapat membantu penyembuhan. Kamu mungkin akan sering datang ke sini di masa depan. Mendengar ini, bibir Charlie sedikit berkedut. Apa maksudmu sering datang ke sini? Apakah kau akan memukuliku setiap hari? Ayo pergi. Safia mengangkat Charlie lagi. Lihat batu halus itu. Itu batu kebijaksanaan. Seringlah duduk di atasnya saat kau tidak ada kegiatan. Itu akan membantumu memahami Dao. Itu pohon ginseng. Jangan mencuri. Itu taman roh giok, tempat binatang roh dipelihara. Jangan memprovokasi mereka. Safia memimpin Charlie berkeliling, berhenti di setiap tempat untuk memperkenalkannya kepadanya. Akhirnya, Safia membawa Charlie ke sebuah gerbang batu. Gerbang batu itu besar dan berat, dengan rune yang tidak bisa dipahami Charlie terukir di atasnya. Ada karakter, segel, besar di antara kedua pintu. Tempat apa ini? Charlie mengusap dagunya dan mencondongkan tubuh lebih dekat, dengan lembut menyentuh gerbang batu itu. Ini gua roh giok, bisik Safia. Jangan pernah mendekati tempat ini di hari biasa. Mengapa? Karena ada seseorang yang mengasingkan diri di dalamnya. Hah? Seru Charlie pelan, melirik Safia.
Selain kau dan aku, guru, ada orang ketiga di puncak, gadis giok. Kau tidak benar-benar berpikir gurumu sendirian, kan? Safia melirik Charlie. Charlie menggosok hidungnya, lalu menoleh kembali ke pintu batu, cukup penasaran dengan orang yang sedang mengasingkan diri di dalam. Ingat apa yang kukatakan. Jangan mendekat ke sini tanpa izinku. Safia menatap Charlie, ekspresinya luar biasa serius. Tempat ini disegel, tetapi tidak sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Suara dari luar akan memengaruhi pengasingannya. Aku mengerti. Ayo pergi. Safia telah mengulurkan tangannya yang ramping, meraih kerah belakang Charlie, dan pergi. Akhirnya, Safia membawa Charlie ke deretan rumpun bambu. Bambunya rimbun dan hijau, dan hutan bambu diselimuti kabut. Melalui celah-celah bambu, deretan rumah bambu dapat terlihat samar-samar di dalam hutan bambu. Kau akan tinggal di sini mulai sekarang. Safia menunjuk ke rumah-rumah bambu di dalam. Tempat ini bagus, Charlie terkekeh. Tenang dan terpencil, memang tempat yang bagus untuk kultivasi. Tidur nyenyak malam ini, besok, latihan berat dimulai. Safia mengucapkan kata-kata itu, tubuhnya menjadi halus sebelum ia pergi dengan anggun, benar-benar muncul dan menghilang tanpa jejak. Charlie menarik napas dalam-dalam menghirup energi spiritual yang melimpah dan melangkah masuk. Datang ke gubuk bambu, Charlie dengan penuh semangat mengeluarkan hampir 100 kantung penyimpanan, yang, tentu saja, dijarah dari Kong Chao dan yang lainnya. Harus dikatakan bahwa rampasan dari ujian di hutan belantara ini sangat kaya, terutama kantung penyimpanan Zuo Qiuming, Kong Chao, dan Jiang Yang, yang berisi banyak harta karun, termasuk hampir 600.000 batu spiritual saja. Selain itu, ada juga banyak barang lain seperti ramuan spiritual, pil spiritual, dan artefak spiritual. Satu-satunya penyesalan Charlie adalah meskipun kantung penyimpanan orang-orang ini juga berisi teknik mistik, semuanya tidak berguna baginya. Setelah mengumpulkan kantung penyimpanan, Charlie hanya menyimpan pil spiritual dan cairan spiritual. Aku ingin tahu apakah ramuan-ramuan ini bisa membantuku naik ke alam asal manusia. Sambil bergumam sendiri, Charlie menelan beberapa pil yang dicampur dengan berbagai ramuan. Ramuan-ramuan itu langsung berubah menjadi energi spiritual murni, mengalir seperti mata air jernih ke meridiannya. Luka-luka tersembunyi akibat pukulan itu sembuh dengan aliran energi spiritual. Akhirnya, energi spiritual yang berubah dari ramuan-ramuan itu mengalir ke dantiannya. Pada saat ini, api abadi di dalam dantiannya mulai bergejolak, nyala api kecil itu dengan cepat membesar, menyelimuti seluruh dantian. Semua energi spiritual yang mengalir ke dantian dimurnikan menjadi ki sejati yang paling murni. Dengan demikian, aura Charlie terus meningkat, dan penghalang yang mencegahnya naik ke alam asal manusia secara bertahap muncul. Terobos. Gumamnya pelan, berusaha sekuat tenaga untuk menembus belenggu itu. Namun, dia meremehkan hambatannya. Penghalang itu tampak lemah, tetapi berapa kali pun dia mencoba menerobosnya, dia tidak bisa. Sebaliknya, dia malah dihantam balik oleh serangan terus-menerus, batuk darah. Aku menolak untuk mempercayainya. Charlie menggertakkan giginya, matanya merah padam, dan raungan keluar dari sela-sela giginya. Hancurkan. Dengan teriakan marah, dia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan menyerang penghalang itu lagi. Namun, dia tetap gagal. Puff. Saat dia memuntahkan seteguk darah, wajahnya langsung pucat pasi. Dampak dari upaya yang gagal itu membuat meridiannya terasa sangat sakit. Pada akhirnya, dia menyerah untuk menerobos secara paksa. Bukannya aku belum pernah mencapai alam asal manusia sebelumnya, tapi mengapa ini begitu sulit? Gumamnya pada diri sendiri, tinjunya mengepal erat. Di Sekte Zhengyang, dia adalah kultivator alam asal manusia sejati, dan dia memiliki pengalaman menerobos dari alam kondensasi Qi ke alam asal manusia. Dia tidak pernah berpikir maju ke alam asal manusia itu sulit, tetapi sekarang, kegagalan berulang membuatnya sangat bingung. Mungkinkah kemajuanku terlalu cepat? Atau fondasiku terlalu kuat, jauh dari memenuhi syarat untuk maju? Atau mungkin karena dantianku terlalu besar? Duduk di tepi tempat tidur, ia mengelus dagunya, merenung dalam-dalam. Pada akhirnya, ia menyerah. Sambil mendesah, Charlie menelan pil lain untuk memulihkan diri dari efek samping dan luka tersembunyi yang dideritanya akibat kemajuannya. 1 jam meditasi mengembalikannya ke kondisi puncak. Turun dari tempat tidur, ia pergi ke jendela dan, dengan pantulan cahaya bintang dan bulan, memeriksa cincin 7 bintang bayangan bulan di pergelangan tangannya. Gelang ini memang aneh. Kekuatan yang meluap menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya merasa seolah-olah sedang memikul beban seberat 500 pon di pundaknya. Tidak hanya itu,
bahkan ki sejati di dalam tubuhnya pun ditekan olehnya. Tanpa menggunakan ki sejatinya, ia perlahan mengangkat lengannya, lalu meregangkan tubuhnya, dan akhirnya dengan susah payah menggerakkan tinju dan kakinya. Kekuatan dan kecepatanku ditekan, bahkan lebih dari pedang surgawi. Mengelus cincin 7 bintang bayangan bulan di pergelangan tangannya, Charlie merenung dalam hati, dengan cincin 7 bintang bayangan bulan ini yang menekanku, aku hampir tidak bisa melepaskan 60% dari kekuatanku. Meskipun begitu, Charlie tetap berusaha mengerahkan seluruh tenaganya, mencoba beradaptasi dengan perasaan tertekan oleh cincin 7 bintang bayangan bulan. Ia berhenti, bermandikan keringat, beberapa saat kemudian, dan naik ke atap, menatap pegunungan yang mengelilingi sekte dalam. Meskipun sekte dalam dan luar sekte Heng Yue kurang lebih sama luasnya, ada perbedaan. Keesokan harinya, sebelum fajar, Charlie, yang masih tertidur lelap, diseret keluar dari tempat tidur oleh Safia. Aku belum bangun, Charlie meronta, wajahnya penuh kekesalan saat ia digendong seperti anak ayam. Saat kau benar-benar bangun, sudah terlambat, kata Safia dengan kesal, melirik Charlie sekilas. Charlie dibawa ke arena bela diri besar di puncak Gadis Giok. Tak lama kemudian, Safia melambaikan tangannya dengan ringan, dan seorang pemuda berpakaian hitam muncul di hadapan Charlie. Pemuda ini tinggi dan kurus, dengan mata kusam dan wajah tegas, dingin dan tanpa emosi, berdiri di sana seperti lembing. Boneka, Charlie segera mengenali bahwa pemuda berpakaian hitam ini adalah boneka tanpa emosi. Lebih tepatnya, dia adalah boneka tingkat misterius. Kau bisa memanggilnya bayangan angin, Feng Ying. Safia telah menemukan meja batu dan dengan santai menyeruput teh harum sambil berbicara. Untuk waktu yang lama, kau akan bersamanya. Dia akan menjadi rekan latih tanding yang baik. Boneka tingkat misterius, bukankah itu setara dengan alam matahari sejati para kultivator kita? Charlie menatap Safia. Yang terpenting, dia bisa menggunakan teknik mendalam dan seni rahasia. Kata Safia sambil mengedipkan mata pada Charlie. Bisa menggunakan teknik mendalam dan seni rahasia. Charlie terkejut, matanya menyipit saat dia menatap boneka bayangan angin di hadapannya. Melalui mata roda abadinya, dia dapat dengan mudah melihat misteri di dalam tubuh boneka bayangan angin. Tubuh fisik boneka bayangan angin jelas tidak sebanding dengan boneka tingkat manusia, dan juga mengandung 2 jimat spiritual yang sangat misterius di dalam tubuhnya. Satu jimat menyegel kekuatan spiritual, dan yang lainnya menyegel teknik mendalam dan seni rahasia. Sungguh menakjubkan. Charlie mengelus dagunya, diam-diam berpikir bahwa mungkin suatu hari nanti dia juga harus menempatkan jimat seperti itu di dalam tubuh boneka Zixuan, agar dia juga bisa menggunakan teknik mistis itu. Suas. Saat Charlie sedang merenung, Safia telah memberi perintah kepada boneka bayangan angin untuk menyerang. Bayangan angin, seperti yang diharapkan dari boneka tingkat misterius, sangat cepat, seperti namanya, secepat angin, tubuhnya seperti bayangan hitam, melepaskan serangan telapak tangan yang mengerikan. Melihat ini, Charlie langsung mengerahkan energi sejatinya dari dantiannya, menyalurkannya ke telapak tangannya. Dengan raungan yang menggelegar, Charlie menyerang dengan telapak tangannya, bertabrakan langsung dengan boneka bayangan angin. Boom! Kedua telapak tangan bertabrakan, segera mengeluarkan ledakan yang menggelegar. Di satu sisi, boneka bayangan angin tetap tak bergerak, tetapi Charlie terpaksa mundur 3 atau 4 langkah oleh serangan telapak tangannya sebelum berhasil menghentikan dirinya. Boneka tingkat misterius memang sangat kuat. Charlie mendecakkan lidahnya karena takjub, merasakan nyeri yang menusuk dari telapak tangannya hingga bahunya. Dalam satu bentrokan langsung, dia benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Meskipun kekuatannya ditekan oleh cincin 7 bintang bayangan bulan, kekuatan boneka bayangan angin tetap tidak bisa diremehkan. Dentang. Tepat ketika Charlie sedang terkagum-kagum, suara dentingan pedang terdengar dari sisi seberang. Boneka bayangan angin, seperti manusia, dengan cepat membentuk segel tangan, dan energi sejati mengalir di dalam tubuhnya. Berpusat di tubuhnya, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul, masing-masing berdentang dan bergerak dengan ketajaman yang tak tertandingi, jumlahnya yang sangat banyak membuat merinding. Charlie menyipitkan matanya, terutama mata roda abadi kirinya, yang langsung melihat misteri di dalam boneka bayangan angin. Dia melihat bahwa salah satu jimat spiritual yang ditanamkan di dalam boneka bayangan angin terus-menerus memberinya kekuatan spiritual, sementara teknik mendalam yang akan dilepaskan boneka bayangan angin berasal dari jimat spiritual lainnya. Memikirkan hal ini, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang langit merah, langsung membentuk formasi pedang pertahanan geng surgawi. Dentang, dentang, dentang.
Suara dentingan logam bergema satu demi satu. Meskipun hanya boneka, serangan bayangan angin sangat kuat, dengan pasokan energi spiritual yang terus-menerus. Bayangan pedang yang terus terbang tanpa henti membombardir formasi pedang Charlie. Giliranku. Setelah menenangkan diri, Charlie mengayunkan pedang panjangnya, mengarahkannya ke boneka bayangan angin, dan formasi pedang pertahanan geng surgawi langsung berubah menjadi formasi pedang serangan geng surgawi. Namun, yang mengejutkannya, boneka bayangan angin sama sekali tidak melakukan pertahanan, membiarkan bayangan pedang yang terbang memercik ke tubuhnya saat ia maju dengan cepat, seperti angin, jejak telapak tangan melesat ke arahnya. Swiss. Charlie bereaksi sangat cepat, melayangkan pukulan yang sekali lagi berbenturan langsung dengan boneka bayangan angin. Bang! Dengan serangkaian pukulan, Charlie sekali lagi dipaksa mundur. Sialan! Charlie mengumpat dalam hati, ingin bangkit dan melakukan serangan balik, tetapi cincin 7 bintang bayangan bulan menekan kekuatannya, membuatnya sulit untuk melepaskan bahkan 60% dari kekuatan biasanya, apalagi melawan boneka tingkat misterius. Bang! Boneka bayangan angin menyerang lagi, melepaskan bayangan tinju besar yang langsung membuat Charlie terpental. Swiss. Saat jurus ilahi satu jari Charlie mendarat, dia menyalurkan seluruh energi sejatinya ke jarinya, menembus udara. Namun sekali lagi dia digagalkan. Jurus ilahi satu jari andalannya mengalami kemunduran pertama, hanya berhasil mengenai boneka bayangan angin. Terbuat dari bahan apa? Dagingnya sangat keras, pikir Charlie dalam hati, takjub. Tepat saat ini, boneka bayangan angin kembali membentuk segel tangan, seolah-olah akan melepaskan teknik rahasia lainnya. Ia tidak menunjukkan belas kasihan, dengan pasokan energi spiritual yang terus-menerus, melepaskan rentetan serangan yang kuat. Kau pikir aku akan memberimu kesempatan lagi? Charlie mencibir, menggabungkan lompatan kera amarah hati binatang dengan teknik pamungkas menerkam harimau, langsung mencapai boneka bayangan angin dan dengan paksa mengganggu segel tangannya. Mengaum. Raungan. Serangkaian raungan terdengar, dan Charlie sekali lagi melepaskan teknik pertarungan jarak dekatnya yang mendominasi. Seperti binatang buas yang turun dari gunung, serangannya tak terduga dan mematikan, terkadang seperti harimau, terkadang seperti kera ganas, terkadang seperti singa, terkadang seperti serigala, mencengkeram, menamparkan, mencabik, menggunakan tangan, kaki, lutut, dan bahunya, setiap persendian tubuhnya menjadi senjata yang ganas. Namun, bahkan teknik pertarungan jarak dekatnya yang sangat diandalkan pun ditekan oleh boneka bayangan angin. Dia telah meremehkan kemampuan pertarungan jarak dekat boneka bayangan angin. Setiap serangan yang dilancarkannya diblokir oleh boneka bayangan angin, dan tubuhnya yang kaku berarti bahwa meskipun sesekali mengenai sasaran, serangannya sebagian besar tidak efektif. Bagaimana aku bisa melawan ini? Charlie mengumpat, mundur tanpa henti, terjepit oleh boneka bayangan angin. Setelah hanya beberapa saat, dia berada dalam keadaan yang menyedihkan, dipenuhi luka pedang dan kulitnya robek. Aku tidak akan bertarung lagi. Aku tidak akan bertarung lagi. Charlie berteriak, berlari liar di sekitar panggung saat dia dikejar. Bagaimana dia bisa bertarung seperti ini? Kecepatan dan kekuatannya ditekan, tubuh lawannya tangguh, dan ia memiliki pasokan energi spiritual yang konstan. Duel ini ditakdirkan untuk berakhir tragis baginya sejak awal. Apakah kau bertarung atau tidak, itu bukan urusanmu. Safia, yang sedang santai minum teh di meja batu, melirik tetapi sama sekali mengabaikannya. Jika kau ingin aku bertarung, lepaskan cincin 7 bintang bayangan bulan terkutuk ini. Kau berharap begitu? Safia tersenyum santai. Kultivasi selalu melibatkan beberapa kesulitan. Jika kau ingin menjadi lebih kuat, kau harus belajar menerima pukulan terlebih dahulu. Semakin banyak kau dipukul, semakin tebal kulitmu. Jangan khawatir, tidak akan ada yang mati. Kata-kata Safia hampir membuat Charlie muntah darah. Lanjutkan. Safia dengan santai mengambil cangkir tehnya, dengan anggun menyesap teh, dan sama sekali mengabaikan teriakan Charlie. Boom! Bang! Serangan boneka bayangan angin semakin intensif, kecepatan dan kekuatannya jauh melampaui Charlie. Charlie melepaskan berbagai teknik rahasia, namun ia tetap kewalahan dan tidak mampu melakukan serangan balik. Kekuatannya melonjak di dalam dirinya, tetapi terus-menerus ditekan oleh cincin 7 bintang bayangan bulan. Ah! Seluruh puncak gadis giok dipenuhi dengan ratapan dan lolongan Charlie, sedemikian rupa sehingga bahkan murid-murid yang lewat di kaki gunung pun tak bisa menahan diri untuk meliriknya. Mereka yang tidak menyadari situasi tersebut mungkin mengira seseorang sedang menyembelih babi di gunung. 3 jam kemudian, boneka bayangan angin menghentikan serangannya. Melihat Charlie lagi, ia terbaring di arena pertempuran,
hampir tidak bernapas, seperti babi mati, penampilannya sangat menyedihkan. Pakaiannya compang-camping, dan banyak bagian tubuhnya tertutup darah dan tulang. Ia telah dipukuli begitu parah sehingga bahkan ibunya sendiri pun tidak akan mengenalinya. Aku akan memberimu waktu 1 jam untuk pulih. Di bawah arena, Safia menyesap tehnya yang harum dan dengan ringan menjentikkan tangannya yang seperti giok, melemparkan pil spiritual yang bersinar dengan cahaya ungu. Kita akan melanjutkan dalam 1 jam. Dasar wanita gila, Charlie mengumpat pelan, tetapi tetap mengambil pil spiritual dan memasukkannya ke mulutnya. Meskipun dia belum lama mengenal gurunya yang cantik itu, dia mengenalnya dengan sangat baik. Begitu dia memberi perintah, dia mampu melakukan apa saja. Dia yakin bahwa bahkan jika dia belum pulih sepenuhnya, Safia akan memberi perintah serangan kepada boneka bayangan bumi dalam waktu 1 jam. Oleh karena itu, untuk mengurangi penderitaannya, dia perlu pulih sebanyak mungkin dalam 1 jam itu. Ramuan itu masuk ke tubuhnya, dengan cepat larut dan mengisi kembali energinya, memperbaiki lukanya. Dikombinasikan dengan kemampuan regenerasinya yang kuat secara alami, auranya yang melemah dengan cepat pulih, dan lukanya sembuh dengan cepat. Seorang kultivator alam kondensasi Ki, mampu menahan serangan berulang boneka bayangan angin selama 3 jam. Murid yang baik, kau benar-benar mengejutkanku. Safia bergumam, memperhatikan Charlie duduk bersila di platform seni bela diri memulihkan diri dari lukanya. Meskipun terkejut, Safia tidak terlalu kaget. Sejak bertemu Charlie, dia telah memberinya terlalu banyak kejutan. Dibandingkan dengan itu, pemandangan di hadapannya ini tidak berarti apa-apa. Mulai. Tepat ketika batas waktu 1 jam untuk istirahat berakhir, Charlie, yang masih bermeditasi untuk memulihkan diri dari luka-lukanya, mendengar perintah Safia untuk menyerang. Swiss. Seketika itu juga, boneka bayangan angin, yang berdiri diam di hadapannya, tiba-tiba bergerak, melangkah maju dan menerkam Charlie seperti bayangan hitam, melepaskan serangan telapak tangan yang menggelegar ke arahnya. Charlie telah bangkit, maju alih-alih mundur, menyalurkan semua energi sejatinya ke telapak tangannya, dan menghadapi serangan itu secara langsung dengan pukulan pengguncang gunung. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, boneka bayangan angin tetap tak bergerak, tetapi Charlie terpaksa mengerang dan terhuyung mundur. Pertempuran berlanjut. Sama seperti 4 jam sebelumnya, Charlie dipukuli begitu parah sejak awal sehingga dia tidak mampu membalikkan keadaan, dan dalam setengah jam dia sudah berlumuran darah. Hia! Dengan raungan yang menggema di udara, Charlie, yang terdesak hingga ke ambang bunuh diri, belum pernah merasa begitu terhina. Meskipun bayangan angin adalah boneka, ia seperti musuh bebuyutannya, sepenuhnya menekan semua teknik rahasianya, serta kecepatan, kekuatan, dan kultivasinya. Di hadapan boneka Feng Ying, ia hanyalah korban. Kenapa tidak tahan lagi? Tawa santai terdengar dari bawah panggung. Lepaskan gelang sialan ini. Aku akan melumpuhkannya. Di atas panggung, Charlie berjuang untuk melawan serangan bayangan angin sambil mengumpat dan memaki. Apakah itu alasan yang kau berikan padaku? Tepat sekali. Charlie terlempar oleh serangan telapak tangan bayangan angin, lalu bergegas pergi sambil mengumpat, aku sudah dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan kau menggunakan gelang yang rusak ini untuk menekan kecepatan dan kekuatanku. Aneh jika aku bisa menang. Sepertinya kau masih belum mengerti apa yang kukatakan. Safia berdiri untuk pertama kalinya, ekspresinya luar biasa serius. Di bawah tekanan, orang dapat melepaskan potensi luar biasa, tetapi yang kudengar darimu hanyalah keluhan. Memang, kekuatanmu sangat berbeda, tetapi apakah perbedaannya hanya pada kekuatan dan kecepatan? Kau tidak pernah memiliki keyakinan teguh akan kemenangan sejak awal. Begitu seseorang kehilangan keyakinan itu, bahkan kekuatan terbesar pun tidak berguna. Sambil berkata demikian, Safia melirik Charlie di atas panggung, dulu, ketika kau berada di ambang kematian, kau mampu membalikkan keadaan melawan Zisan. Sekarang, menghadapi boneka tanpa emosi, apakah kau telah kehilangan keyakinan tak terkalahkan itu? Di jalan kultivasi, seseorang harus memiliki hati yang tak kenal takut. Jika hati Dao tidak stabil, bagaimana seseorang dapat menghadapi duri di depan? Kau bisa kalah, tetapi kalahlah dengan hati nurani yang bersih. Charlie tetap diam. Kata-kata Safia tajam dan menusuk, membuatnya terdiam. Sebagai murid, dia tidak bisa membenci kekerasan gurunya. Dia telah meremehkan dirinya sendiri, takut akan kekuatan boneka bayangan angin sejak awal, kehilangan keyakinan teguh akan kemenangan. Mulai sekarang, aku tidak akan memberi perintah kepada bayangan angin untuk berhenti menyerang, sampai kau jatuh. Di bawah panggung, Safia melirik Charlie untuk terakhir kalinya,
lalu mengibaskan lengan bajunya, melangkah ke kehampaan, dan menghilang dalam sekejap mata. Swiss. Di atas panggung bela diri, serangan bayangan angin semakin intensif, dan Charlie mundur selangkah demi selangkah, ekspresinya menjadi jauh lebih tenang. Keyakinan akan kemenangan. Charlie bergumam sambil mundur. Aku pengecut sejak awal, takut akan kekuatan boneka bayangan angin, kurang berani untuk bertarung. Di jalan kultivasi, seseorang harus tak kenal takut. Dia memikirkan kompetisi sekte luar, setiap pertandingan lebih brutal dari yang sebelumnya, masing-masing sepenting pertempuran terakhir. Bahkan dalam keadaan setengah mati, dia tidak menyerah, tetapi sekarang dia pengecut di hadapan boneka tanpa emosi. Guru, aku mengerti kata-katamu. Charlie bergumam, mengepalkan tinjunya erat-erat. Bang! Dia melepaskan pukulan kuat, berbenturan langsung dengan boneka bayangan angin, tetapi tetap terdorong mundur, batuk darah. Boneka bayangan angin sekuat sebelumnya, serangannya bahkan lebih ganas. Setiap pukulan membuat Charlie berdarah di panggung latihan. Tanpa emosi, serangannya kejam dan tanpa ampun, tidak menunjukkan belas kasihan. Puff-puff. Charlie masih terus diserang tanpa henti, luka berdarah muncul di tubuhnya. Meskipun masih ditekan dengan kuat, kali ini dia kurang impulsif dan lebih tenang. Meskipun dia benar-benar dalam posisi yang tidak menguntungkan, dia tetap bertahan dengan keras kepala, bahkan saat lukanya memburuk, dia masih berjuang untuk melawan boneka bayangan angin. Tiba-tiba, kondisi pikirannya mengalami sublimasi yang aneh. Dimandikan dalam gairah membara miliknya sendiri, dia sepertinya telah melupakan rasa sakit, setiap pukulan benar-benar mengeluarkan darah. Di bawah serangan dahsyat boneka bayangan angin, dia memasuki keadaan yang mendalam. Meskipun lebih lemah dari bayangan angin, dia menemukan jenis kekuatan lain, keyakinan yang teguh akan kemenangan dan kemauan yang tak terkalahkan. Kekuatan ini akhirnya menyatu menjadi semangat bertarung yang tak terkalahkan. Raungan. Dengan raungan, temperamen Charlie berubah drastis, seperti singa yang terbangun dari tidurnya, darahnya yang terpendam mendidih seperti api. Dalam pertempuran berdarah itu, dia mengaktifkan teknik rahasia penyempurnaan tubuh buas, tidak lagi melarikan diri, tetapi langsung menghadapi boneka bayangan angin secara langsung. Kau memberiku pukulan telapak tangan, aku membalas dengan pukulan. Kau menusukku, aku menebasmu dengan pedang, itu adalah gaya bertarung di mana kau melukai dirimu sendiri sebanyak kau melukai musuh. Retak, retak, retak. Suara retakan seperti itu terus bergema di dalam tubuh Charlie. Tulang dan meridiannya terus-menerus patah dalam pertempuran, tetapi di bawah operasi penyempurnaan tubuh buas, mereka terus-menerus mengatur ulang dan menyembuhkan. Rasa sakit yang luar biasa itu semuanya ditutupi oleh semangat bertarungnya yang tak terkalahkan. Mungkin, beberapa orang akan berpikir Charlie adalah orang gila. Pada saat ini, bahkan Charlie sendiri berpikir dia telah menjadi gila. Semakin kuat boneka bayangan angin, semakin bersemangat dan panik dia, karena ini adalah sebuah tujuan yang akan dia capai bahkan jika itu berarti menginjak darahnya sendiri. Di kehampaan, Safia muncul sebagai hantu, diam-diam mengamati arena bela diri di bawah. Sosok Charlie yang berlumuran darah sangat mencolok di matanya. Sosok kurus itu bertarung dengan putus asa. Anak kecil, jangan salahkan gurumu karena terlalu keras, gumam Safia lembut, tangannya yang seperti giok mengepal tanpa sadar, sedikit keengganan terlihat di matanya yang indah. Dia ingin menghentikan boneka bayangan angin beberapa kali, tetapi tidak bertindak. Charlie, sejak saat kau menjadi muridku, misi yang ditakdirkan untukmu telah disegel. Suara pertempuran sengit di arena bela diri telah berhenti sejenak. Di satu sisi, boneka bayangan angin, setelah menyerang dengan telapak tangannya, berdiri membeku di tempat, seperti sebuah penanda. Di sisi lain, Charlie telah jatuh, sosok berlumuran darah dengan beberapa tulang yang terlihat. Kali ini, kalah, dia tidak bisa bangkit lagi, dan dia juga tidak memiliki kekuatan untuk itu. Memang, dia memahami kata-kata Safia, memiliki keyakinan yang teguh dan kemauan yang tak tergoyahkan, tetapi penekanan mutlak terhadap kekuatannya membuatnya tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Pada saat ini, malam telah tiba. Safia muncul, turun dari langit ether dan mengangkat Charlie yang tidak sadarkan diri. Kau telah melakukannya dengan sangat baik. Melihat wajah Charlie yang berlumuran darah, Safia tersenyum puas. Segera, Charlie ditempatkan di kolam roh giok puncak gadis giok. Begitu Charlie ditempatkan di dalam, riak menyebar di seluruh kolam roh giok yang tenang. Aura berkabut menyelimutinya, menutupi tubuhnya. Air kolam, yang terbentuk dari berbagai ramuan spiritual, berputar mengelilingi tubuhnya. Dengan kemampuan regenerasimu yang menakutkan,
ditambah dengan efek penyembuhan ajaib dari kolam roh giok, kau mungkin akan kembali bersemangat dalam waktu kurang dari 3 jam. Kata Safia sambil tersenyum, mengamati Charlie. Dia tidak berlama-lama, dengan cepat memasang beberapa pembatas di sekitar kolam sebelum menghilang. Setelah Safia pergi, tubuh Charlie sedikit bergetar. Kolam roh giok itu jernih seperti kristal, seperti air suci yang membersihkan kotoran, membersihkan darah dan kelelahan dari tubuhnya. Meskipun tidak sadar, dia dapat dengan jelas merasakan air kolam roh giok mengalir ke tubuhnya melalui setiap pori-pori, seperti mata air dingin yang menyehatkan meridian dan tulangnya. Dia perlahan membuka matanya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia melirik sekeliling dan menyadari di mana dia berada. Kolam roh giok benar-benar tempat suci untuk penyembuhan. Dengan sedikit senyum, Charlie menutup matanya lagi, secara aktif menyerap kolam roh giok ke dalam tubuhnya. Air itu, yang berubah menjadi kolam energi spiritual yang melimpah, kemudian dimurnikan menjadi ki sejati oleh api abadi. Tak lama kemudian, dantiannya yang kering dengan cepat terisi, dan luka-lukanya sembuh berkat efek pemurnian tubuh alam liar. Daging yang membusuk dibuang, digantikan oleh daging baru, dan tubuhnya kembali bersinar. Waktu berlalu, dan 3 jam pun berlalu. Charlie membuka matanya untuk kedua kalinya. Melalui pembersihan dan penyembuhan kolam roh giok, ia telah kembali ke kondisi puncaknya. Huff. Ia menghembuskan napas panjang yang berat, wajahnya berseri-seri. Ia jelas merasakan perubahan dalam dirinya, seluruh tubuhnya terasa segar dan bertenaga, seolah-olah ia telah terlahir kembali. Charlie tahu bahwa selama pertempurannya dengan boneka bayangan angin, ia berulang kali menghadapi kematian, berada di ambang hidup dan mati. Sekarang, dengan luka-lukanya yang telah sembuh, ia merasakan kelahiran kembali, dan kondisi pikirannya telah meningkat. Pengalaman antara hidup dan mati, sebuah sublimasi esensi, gumam Charlie sambil tersenyum, setelah mendapatkan wawasan yang mendalam. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa gurunya yang cantik tidak sedingin dan sesulit yang terlihat. Meskipun ia memiliki kecenderungan kekerasan, ia bisa sangat ketat dan menuntut ketika ia serius. Seperti kata pepatah, guru yang ketat menghasilkan murid yang luar biasa. Charlie merasa bahwa menjadi murid Safia, meskipun akan melibatkan banyak kesulitan, akan membuat perjalanan kultivasinya lebih memuaskan di bawah tekanan ini. Kau sudah bangun. Sebuah suara wanita surgawi terdengar, disertai dengan angin sepoi-sepoi yang harum, dan sosok cantik Safia muncul di samping kolam roh giok. Setelah melihat Safia, Charlie melompat keluar dari kolam roh giok dan membungkuk dengan tulus kepadanya, "Murid, berterima kasih atas bimbingan guru. Kupikir kau akan menembus ke alam asal manusia kali ini, mengapa kau masih di alam kondensasi ki?" Safia melirik Charlie, matanya yang indah dipenuhi dengan kejutan, "Seharusnya kau sudah menembus sejak lama." Charlie menyentuh hidungnya dan batuk. Ia masih menyembunyikan dari Safia fakta bahwa ia telah membuka lautan dannya. Membuka lautan dan di alam kondensasi ki sudah menempatkannya di antara orang-orang yang luar biasa. Dibandingkan dengan kultivator alam kondensasi ki biasa, menembus batas akan lebih dari 10 kali lebih sulit baginya. Saat ia menyembuhkan diri di kolam roh giok sebelumnya, ia sempat berpikir untuk mencoba menembus penghalang ke alam asal manusia lagi, tetapi akhirnya menyerah. Kau punya rahasiamu sendiri, aku tidak akan bertanya lagi. Safia melirik Charlie lalu mulai menambahkan cairan spiritual ke kolam roh giok. Charlie menyentuh hidungnya lagi, tersenyum malu, dan buru-buru mengganti topik, Guru, bolehkah aku turun gunung untuk jalan-jalan? Sejak aku datang ke Sekte Dalam, aku belum sempat melihat seperti apa tempat ini. Kenapa? Apakah sudah begitu ingin melihat kekasih kecilmu? Ini pertama kalinya aku di Sekte Dalam, dari mana aku bisa mendapatkan kekasih kecil? Charlie cemberut. Apakah kau punya atau tidak, itu urusanmu. Safia berkata dengan santai sambil menuangkan cairan spiritual ke dalam kolam roh giok, kau boleh turun gunung, tetapi syaratnya adalah kau harus mengalahkan bayangan angin. Jika kau bisa mengalahkannya hari ini, aku akan membiarkanmu turun gunung hari ini. Jika kau mengalahkannya besok, aku akan membiarkanmu turun gunung besok. Jika kau tidak bisa mengalahkannya seumur hidupmu, maka maaf, kau harus tinggal di puncak gadis giok seumur hidupmu. Mendengar ini, bibir Charlie berkedut hebat. Dia merasa seperti telah jatuh ke dalam perangkap, dan Safia sedang mengisinya dengan tanah. Sementara itu, Safia telah menuangkan sisa cairan spiritual terakhir ke dalam kolam roh giok. Ayo pergi. Sebelum Charlie bisa berbicara, Safia telah mengulurkan tangannya yang seperti giok, mengangkat Charlie, dan menuju ke arena bela diri di puncak gunung. Bang bang. Ah. Tak lama kemudian,
Serangkaian suara menggelegar bergema di arena. Serangan boneka bayangan angin tetap ganas, tidak memberi Charlie kesempatan untuk membalikkan keadaan. Saat malam tiba, Charlie, berlumuran darah, dilemparkan ke kolam roh giok untuk penyembuhan. 3 hari berlalu dengan tenang. Selama 3 hari terakhir, setiap beberapa jam, Safia akan dengan paksa melemparkan Charlie ke atas panggung bela diri untuk melawan boneka bayangan angin. Hanya ketika Charlie dipukuli terlalu parah hingga tak mampu berdiri, barulah ia dilemparkan ke kolam roh giok untuk penyembuhan. Itu adalah latihan yang kejam, latihan yang tidak manusiawi. Namun, dalam latihan kejam ini, meskipun Charlie banyak menderita, ia juga merasakan manfaatnya. Meskipun 3 hari terasa singkat, ia bertarung tidak kurang dari 20 pertempuran, besar dan kecil, melawan boneka bayangan angin. Ia jelas merasakan tubuhnya menjadi lebih kuat, dan kekuatan tempurnya meningkat pesat. Seiring berlanjutnya pertempuran, ia juga secara bertahap beradaptasi dengan penekanan cincin 7 bintang bayangan bulan. Meskipun ia menderita kekalahan demi kekalahan, ia mampu menahan serangan ganas boneka bayangan angin untuk waktu yang jauh lebih lama. Malam tanpa tidur lainnya berlalu. Charlie, yang baru saja keluar dari kolam roh giok, sekali lagi dilemparkan ke atas panggung bela diri oleh Safia. Begitu ia melangkah ke atas panggung, boneka bayangan angin menerkam seperti hantu. Aku akan melawanmu sampai fajar. Charlie meraung, energi sejatinya melonjak seperti gelombang pasang. Kalau begitu kalian berdua santai saja, Safia menguap, lalu meregangkan tubuh dengan malas sebelum berbalik dan menghilang. Ingat apa yang kukatakan, kalahkan bayangan angin, dan aku akan membiarkan kau meninggalkan gunung ini. Hia! Raungan itu disambut dengan raungan naga yang dalam dan kuat. Serangan naga bangkit Charlie memaksa boneka Feng Ying mundur setengah langkah. Ledakan! Guntur memaksa Feng Ying mundur, dan Charlie melompat ke depan, melepaskan telapak guntur. Boom! Kemudian, tinju pengguncang gunung menyusul, menyerang boneka Feng Ying yang masih goyah, menyebabkannya tersandung. Tetapi bayangan angin hanyalah boneka, tidak peka terhadap rasa sakit, hanya mampu menyerang. Setelah mendapatkan kembali keseimbangannya, ia melepaskan segel spiritual yang kuat, membuat Charlie mengerang dan terhuyung mundur, diikuti oleh serangan tinju lainnya. Boom! Dum! Bang! Suara dentuman dan benturan menggema di seluruh arena bela diri. Bayangan angin adalah boneka tingkat elemen, tubuhnya disegel dengan kekuatan spiritual yang sangat besar dan banyak teknik rahasia. Serangannya sangat ganas, tidak memberikan pertahanan sama sekali. Adapun Charlie, sejak awal, dia tanpa henti melepaskan jurus pamungkasnya, mengisi kembali energinya dengan pil peremajaan ketika energi sejatinya menipis. Meskipun demikian, kondisinya sangat menyedihkan, darahnya berceceran di arena pertempuran. Waktu berlalu, dan fajar mulai menyingsing. Seperti yang dikatakan Charlie, dia telah menahan serangan tanpa henti Feng Ying sepanjang malam. Meskipun aku telah beradaptasi dengan penindasan cincin 7 bintang bayangan bulan, mengalahkannya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Terhuyung mundur, Charlie menggertakkan giginya dan bertahan. Dia tidak memiliki kelemahan sama sekali. Kecuali kekuatan seseorang setara dengannya, akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Ini adalah lawan paling merepotkan yang pernah kutemui. Sambil berpikir demikian, Charlie mengaktifkan mata kirinya, mata roda abadi, lagi, mencoba menemukan kelemahan pada boneka bayangan angin. Aha! Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Matanya menyipit, dan dia menatap tajam ke perut bagian bawah boneka bayangan angin, atau lebih tepatnya, ke jimat yang menyegel kekuatan spiritualnya di dalam tubuh boneka itu. Jika ada kelemahan, itu adalah dirimu, Charlie terkekeh, seolah telah menemukan akar masalahnya. Sepertinya aku telah melenceng dari topik sejak awal. Dia tersenyum lagi, dengan cepat mundur menggunakan teknik 1000 ilusi bayangan cepat, sambil merenungkan kelemahan boneka bayangan angin. Boneka bayangan angin dapat melepaskan teknik rahasia dan seni mistiknya tanpa batasan karena didukung oleh kekuatan spiritual. Oleh karena itu, kelemahan boneka bayangan angin adalah jimat yang menyegel kekuatan spiritualnya. Jika jimat itu dihancurkan, seni mistik dan teknik rahasia yang disegel di dalam boneka itu akan menjadi tidak berguna. Aku terlalu memperumit masalah, Charlie terkekeh sendiri, memasukkan 3 pil peremajaan ke dalam mulutnya. Tak lama kemudian, energi sejatinya dengan cepat terisi kembali. Gaya bertarung Charlie berubah. Dia tidak lagi menggunakan kekuatan kasar untuk menerobos boneka bayangan angin secara langsung, tetapi diam-diam mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan tubuh boneka itu dengan satu serangan. Di arena pertempuran,
Sebuah adegan terungkap, Charlie tidak menghindar maupun melawan, dikejar tanpa arah di sekitar arena oleh boneka bayangan angin. Tiba-tiba, cahaya merah tua melesat dari lengan baju Charlie dan ditangkap dengan kuat di tangannya. Bas! Kemudian, energi sejati Charlie melonjak keluar dari dantiannya, mengalir sepenuhnya ke pedang langit merah. Dipenuhi dengan energi sejati, pedang langit merah berdengung dan bergerak, memantulkan cahaya bulan yang memudar dan memancarkan cahaya pedang yang tajam. Satu serangan akan memiliki kekuatan tembus yang mengerikan untuk membelah gunung dan batu. Dentang. Dengan dentang, tubuh Charlie yang mundur menerjang ke depan, menerima pukulan langsung dari telapak tangan boneka bayangan angin, sebelum pedang langit merah menusuk keluar, mengarah langsung ke perut bagian bawah boneka itu. Dentang. Suara dentingan logam yang berbenturan langsung terdengar. Meskipun tubuh boneka bayangan angin itu keras, serangan pedang puncak Charlie menembus perut bagian bawahnya, dan jimat spiritual yang tersegel di dalamnya juga langsung tertembus. Boom! Dengan dentuman keras, boneka bayangan angin mendorong Charlie menjauh dengan serangan telapak tangan. Charlie juga telah membuat lubang di perut bagian bawahnya, dan dari jimat yang hancur itu, energi spiritual yang melimpah mengalir keluar dan menyebar ke dunia. Tanpa energi spiritual, kau tidak bisa menggunakan seni mistik dan teknik rahasia. Tanpa itu, kau hanyalah tumpukan besi tua. Swiss. Charlie, yang kini terlempar ke belakang, menyerbu maju seperti singa, aku akan melumpuhkanmu. Bersambung ke bagian 43.